Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita. Sebelumnya kita ingatkan kembali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan makhluknya yang termulia, yang paling agung, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Tepatnya sekarang tanggal berapa nih? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 5. Masuk tanggal 5. Karena perhitungan bulan Hijriah dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi sekarang malam tanggal 5. Kalau Masehi kan nanti jam 12 ya. Jam 12 lewat, nah baru tanggal berubah. Kalau Hijriah azan maghrib tanggal berubah. Kita akan lanjutkan kajian kita sekarang memasuki bab syarat-syarat sholat sebelum memulai sholat. Jadi di dalam sholat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun. Dalam sholat ada syarat sahnya sholat, ada rukunnya sholat, yang mana kedua-duanya harus terpenuhi. Apa perbedaan syarat dan rukun? Dijelaskan di sini. Syarat adalah ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha. Jadi syarat salat ya. Syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan, sahnya suatu amalan, akan tetapi tidak termasuk bagian dari sholatnya itu sendiri, tidak termasuk dari bagian amal ibadah itu sendiri. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu amalan dan dia termasuk dari amal itu sendiri. Jadi rukun itu bagian di dalam sholat, kalau syarat di luar sholat, yang mana kedua-duanya harus terpenuhi. Nah, maka disebutkan di sini ada 5 syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu sendiri. Yang pertama, asyaratul awal taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbar indal qudrati. Yang pertama adalah bersih suci baik dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apa penyebab seseorang hadas kecil dan apa penyebab seseorang hadas besar? Penyebab seseorang hadas kecil ada 5. Ada 5 sebab seseorang hadas kecil. Yang pertama, khuruju syai'in minas sabilaini. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kubulan kana au duburon. Jadi baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Adatan kana au nadirotan, baik yang keluar itu umumnya perkara yang keluar ataupun perkara yang langka. Contohnya perkara yang tidak umum keluar ya darah kan tidak umum dari kalau laki-laki, ataupun baik benda padat maupun benda cair. Nah, baik benda padat maupun benda cair. Jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan menyebabkan batalnya wudu alias hadas kecil. Illal mani, kecuali keluarnya mani. Keadaan yang bagaimana? Kecuali seseorang yang keluar mani dalam keadaan dia tidur yang mumakkinin maq'adah, yang menempati tempat duduknya. Jadi dia tidur duduk, Pak.
tunung tokal, mimpi basah. Nah, tidur duduk, mimpi basah. Yang keluar mani. Maka dia tidak hadas kecil, tapi langsung hadas besar. Sehingga dia tidak diwajibkan untuk berwudu. Nah, aneh kan? Jadi semuanya yang keluar itu menyebabkan hadas kecil kecuali mani, langsung hadas besar. Jadi misalnya ada orang nunggu sholat isya, biasanya kalau di pesantren itu Pak, minimal antara azan dan iqamah itu ada 30 menit, itu paling sebentar. 30 menit paling sebentar. Nah, itu orang bisa bikin hafalan 1 halaman, 2 halaman, tergantung otaknya masing-masing. Nah, itu ya kalau kita yang biasa duduk lama kan, kalau untuk awal-awal setahun 2 tahun masih semangat kan. Naik tahun ketiga keempat itu masya Allah bilin tunung dia bangun-bangun sudah iqomah. Nah, siapa tahu kan, jika kadu kan, siapa tahu ketika tidur menunggu iqomah bangun-bangun junub, maka dia langsung ke kamar mandi, langsung mandi saja. Nah, kecuali kalau dia buang air kecil, nah itu beda lagi, tetap batal wudhunya. Kemudian yang kedua, tadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun belakang, baik yang yang umum maupun yang tidak umum, baik benda cair maupun benda padat. Kalau khunsa muskil, nah ini ada permasalahan khunsa muskil, tapi 1001 Pak di dunia ini. Seseorang yang memiliki 2 alat kelamin, nah itu batalnya wudhu dia kalau dua-duanya mengeluarkan. Kalau cuma 1 saja tidak batal. Kalau dua-duanya mengeluarkan, itu khunsa muskil. Nah, kemudian yang kedua tidur. Tidur ini juga membatalkan wudhu, kecuali tidurnya orang yang mumakkinin maq'adah tadi, yang menempatkan pantatnya ke lantai atau ke tempat duduk sehingga dia tidak dimungkinkan untuk keluar kentut dan lain sebagainya. Nah, gitu. Tidur. Kemudian yang ketiga zawalul akli. Zawalul akli, hilangnya ingatan, entah dia mabuk atau gila dan lain sebagainya lah. Pokoknya hilang ingatan maka batal wudhunya. Yang keempat adalah lamsur rojulil mar'ata ajnabiyah. Jadi seseorang laki-laki memegang wanita yang bukan mahram, wanita lain maksudnya. Ataupun sebaliknya, laki-laki wanita yang bersentuhan dengan laki-laki bila hailin, tanpa ada tanpa ada aling-aling tanpa ada pemisah ya. Nah, tanpa ada batas lah. Nah, termasuk istri itu bukan mahram kita, Pak. Nah, jadi yang sia sholat, nah salaman ke suais ya, ataupun salaman tapi kena alas. Kalau salaman harus wudhu lagi kalau tanpa alas, karena istri itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Ayo, jadi saya di dalam kitab-kitab itu ada permasalahan bagaimana iktida'ul makmum bil imam, makmum yang mengikuti imam beda mazhab. Jadi orang mazhab Syafi'i mengikuti imam mazhab Hanafi. Bagaimana ini? Sah nggak sholatnya? Dilihat. Kalau orang mazhab Hanafi, termasuk kaul mazhab Hanafi, itu kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis, Pak. Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Jadi tai sapi, tai kambing tidak najis. Nah, kalau kita melihat betul dia nginjak kena kotoran kakinya,
kemudian dia jadi imam tanpa dia cuci, otomatis. Maka kita yang bermadzhab Syafi'i yang punya keyakinan bahwa kotoran itu adalah najis, kita tidak boleh bermakmum dengan mazhab Hanafi kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak ada masalah. Kalau kita tidak tahu. Begitu juga dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali ada perbedaan pendapat. Sebagian aula mastumun nisa itu kan dari mana para ulama mengambil dasar bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ayatnya sama, Pak. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi ketika kamu menyentuh wanita, lamas itu menyentuh wanita, dan kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dengan bertayamum. Nah, maknanya ketika kita menyentuh wanita dapat membatalkan wudu atau hadas kecil. Nah, dalam mazhab Syafi'i, lamasa, kata-kata lamas ini ya maknanya menyentuh, baik tersentuh, baik menyentuh. Sebagian mazhab mengatakan yang dimaksud aula mastumun nisa ini bukan menyentuh, Pak, tapi bersetubuh. Karena di dalam Al-Quran tidak mungkin langsung spesifik, langsung jima gitu kan, porno ini kan. Nah, jadi dengan bahasa kiasan. Dalilnya mana? Ada di juz 2 ayat, ada di juz 2 ayat sebelumnya itu, ketika kamu telah menikahi seorang wanita, nah, kemudian belum kamu, gimana ayatnya itu? Lupa saya. Belum kamu lamastumuhunna, belum kamu sentuh, maka kamu tidak wajib menyerahkan seluruh mahar. Jadi ketika kita nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, misalnya 100 juta halan kontan. Kontannya itu kapan? Kontannya itu ketika kita sudah berkumpul menyetubui istri kita, itu wajib itu, Pak. Tapi kalau belum, itu enggak kontan, walaupun kata-katanya kontan. Jadi hanya setengah saja yang kita wajib memberikan kalau kita belum mensetubuinya. Nah, iya jelas. Nah, jadi kewajiban suami ketika belum bersetubuh dengan istri, maka dia hanya wajib menyerahkan separuh mahar. Separuhnya lagi ketika sudah berkumpul. Lafadznya sama, aula mastumun au qabla antamassuhunna. Jadi sebelum kamu menyentuhnya, sama. Nah, maka di sebagian mazhab mengatakan aula mastumun nisa ini bukan menyentuh atau bersentuhan, melainkan di jima. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dikuatkan, oh tidak, berbeda halnya orang menikah dengan hanya bersentuhan, ya. Karena dalam ayat lain juga disebutkan di juz 28, falamasuhu biaidikum. Nah, jadi lamas juga biaidikum, dengan tangan. Masa berkumpul dengan tangan kan tidak. Jadi yang dimaksud lamas di situ adalah menyentuh. Jadi ya itulah namanya ijtihad para ulama. Sekarang tinggal kita mau ikut yang mana. Akan tetapi kita untuk mengikuti jangan setengah-setengah. Jangan sholatnya kita ikut mazhab Syafi'i misalnya, wudunya ikut mazhab ini, nanti membatalkannya ikut mazhab Maliki. Oh iya. Kenapa tidak boleh? Karena kita dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan lagi, memang kita akan terjerumus di dalam tatabu'ur rukhos. Apa itu tatabu'ur rukhos? Mencari kemudahan di dalam agama. Jadi yang mudah-mudah saja gitu. Dalam nikah saja, Pak, dalam nikah, alhamdulillah di Indonesia itu di Indonesia kebanyakan, jadi bukan kebanyakan lagi, pendapat-pendapat yang diikuti itu mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, Pak. Padahal kalau kita lihat sejarah kan, sebagian mengatakan Islam ini dibawa oleh pedagang dari Gujarat, ya. Gujarat itu kan Gujarat India kan, ya. India itu kan mazhab Hanafi, Pak. Nah, jadi dulunya ya mungkin mazhab Hanafi, kemudian dibawa oleh orang-orang Yaman, para habaib yang dulu mengislamkan di tanah Jawa. Nah, dan alhamdulillah kita kebanyakan menganut mazhab Syafi'i di dalam hukum pernikahan. Padahal di dalam mazhab
yang lain sebagian tidak wajib adanya dua saksi, tidak wajib, Pak. Dalam kita kan la yasihun nikah illa biwaliyin adlin wa syahidaini adlaini kan. Nikah tidak sah kecuali dengan saksi, dengan wali yang adil dan dua saksi yang adil, saksi laki-laki ini ya. Nah, tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan tidak wajib saksi, hanya wali saja. Bahkan ada yang tidak wajib wali, hanya saksi saja. Bahkan pendapat yang sah termasuk menurut mazhab Daud Zohiri, nah itu termasuk pendapat yang sah tidak boleh diikuti. Itu wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, Pak. Itu. Jadi pendapat yang sah itu tidak mengikuti pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ingin mengikuti, memahami agama, Al-Quran dan hadis, ya kita harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang sudah muktabar, yang sudah terkenal lah di dunia ini. Nah, tidak boleh ambil sana ambil sini kecuali ketika darurat. Nah, ini ketika darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang darurat akan membolehkan sesuatu yang aslinya tidak dibolehkan. Termasuk kita ke Mekah ketika tawaf, ya karena susah untuk tidak bersentuhan dengan wanita, maka kita mengikuti pendapat bersentuhan itu tidak membatalkan kecuali kalau syahwat, termasuk pendapatnya Imam Malik atau Imam Ahmad begitu. Jadi menyentuh wanita itu kalau syahwat baru batal. Ada yang mengatakan kalau yang batal itu menyentuh, tapi kalau tersentuh tidak batal. Wallahu a'lam. Tapi kalau dalam mazhab kita, ya menyentuh maupun tersentuh membatalkan wudu. Dan itu lebih aman, Pak, lebih aman. Ketika kita menyentuh wanita misalnya, sholat itu saya menyentuh wanita. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan batal kalau syahwat saya tidak syahwat. Ini kan syahwat enggak ya? Syahwat enggak, was-was jadinya kan. Nah, jadi lebih aman ketika kita menyentuh wanita atau tersentuh oleh wanita, kita berwudu karena menyebabkan hadas kecil. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan hadas kecil adalah menyentuh kubul bikafil. Nah, jadi bibatinil kafi. Jadi kita menyentuh baik kubul maupun dubur ya, bibatinil kafi dengan telapak tangan, dalamnya telapak tangan. Mana yang dinamakan dalamnya telapak tangan? Ketika kita menutup gini, nah, ketika kita begini, yang tidak kelihatan itulah yang namanya batinil kafi. Sehingga dengan luarnya, sampingnya tidak membatalkan wudu. Tapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan dengan samping, ya, samping akan timbul was-was, Pak. Samping kan. Nah, ini kan geser sedikit batal ini. Geser sedikit batal. Jadi paling aman kalau memang gatal, garuk-garuk ya jangan pakai samping atau dalam, tapi pakai luarnya aja. Nah itu. Kemudian amma faqidut tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Nah, ada permasalahan. Orang ingin sholat tapi tidak ada air, tidak ada debu. Tidak ada air, tidak ada debu. Mungkin ya gimana ya gambarannya, mungkin di mana gambarannya tidak ada debu. Ya di luar angkasa mungkin ya. Ada air tapi airnya digunakan hanya untuk minum misalnya kan. Nah, kalau luar angkasa juga problem juga itu, Pak. Sholatnya menghadap mana kan, Ka'bahnya di bawah. Aduh, problem pokoknya kalau sholat di atas langit itu. Nah, wa amma faqidut tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Kalau orang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, ataupun dia ada air tapi ada debu tapi dia tidak bisa menggunakan. Nah, ada air tapi dia tidak bisa menggunakan, mungkin sakit. Ada debu tapi tidak bisa menggunakan. Maka dia tetap diwajibkan sholat. Fa sholatuhu shahihatun, sholatnya sah. Tapi dia wajib mengulangi ketika dia sudah bisa wudu atau ketika dia sudah menemukan air itu. Jadi sholatnya tetap sah. Makanya ada di dalam kitab-kitab ada namanya sholat li hurmatil waqti, Pak. Sholat li hurmatil waqti. Jadi kita sholat untuk menghormati waktu
sholat. Contohnya ketika berpergian naik bis. Jadi naik bis, WC-nya kan gak ada air di bis itu kan. Nah, turun gak boleh sama kernetnya atau gimana. Nah, terus debu pun gak ada. Maka bagaimana kita sholatnya? Ya sholat dihormatil waktu. Sholatnya tetap wajib kita ulangi ketika sudah sampai di tempat tujuan. Kalau waktunya lewat, ya namanya sholat qodho. Tapi kalau waktunya tetap masih ada, tetap namanya sholat ada. Nah, kemudian wa taharatun najasati alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Wa sayadkurul musannifu hadzal akhir qariban. Nah, syarat sahnya sholat sebelum waktu sholat, syarat sahnya sholat suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis, baik itu najis di badan maupun najis di tempat. Nanti kita akan bahas penjelasannya agak panjang, maka di sini dikatakan wasayadkurul musannifu hadzal akhir qariban. Nanti kita akan membahasnya. Cuman sedikit pembahasan, termasuk kita tidak boleh membawa najis. Apa itu najis? Ya tidak hanya kotoran, bangkai termasuk najis. Semut kalau mati najis, Pak. Semut kalau mati najis. Nyamuk kalau mati najis. Walaupun satu. Jadi memang betul-betul bersih betul. Nah, makanya saya terkadang ketika imam itu nggak mau saya pakai mic yang kayak gini, Pak, yang jalur ini, ada nyambung sampai sound systemnya. Nah, karena apa? Termasuk membawa najis, kita membawa barang yang ada najisnya. Mungkin ini nggak ada, tapi di ujung sana ada kotorannya. Kita tetap dianggap membawa najis. Nah, gitu. Jadi baik itu najis jasmani di badan ataupun di pakaian ataupun di tempat. Kemudian wasani satru launil aurati indal qudrati walau kana syakhsu khaliyan fi zulmatin fa in ajiza an satriha salla'ariyan wala yumiu birruku'i was sujud bal yutimmuha wala i'adata alaihi. Jadi termasuk syaratnya yaitu menutup aurat. Nah, mana yang disebut dengan aurat bagi laki-laki maupun bagi wanita? Kalau laki-laki auratnya adalah ma baina surrati war rukbah. Apa di antara pusat sini ya? Kalau pusar di sini kan? Nah, saya sorwa balik. Apa yang di antara pusat dan lutut? Nah, hanya saja tetap lutut kita tutup sampai ke bawah dan pusat sampai ke atas. Ini syaratnya, Pak ya, syarat. Cuman kan tidak pantas ya sholat pakai celana saja kan tidak pantas. Tapi kalau untuk sah tapi tidak pantas. Nah, karena Nabi SAW bersabda yang mafhumnya sholatlah kamu bi ahsani siyabikum au kama ja'a fil hadis, dengan pakaian yang terbaik. Jadi maka pakaian yang terbaik ini para ulama pun berbeda pemahaman pakaian yang terbaik. Maka orang-orang Indonesia sholat banyak pakai baju batik, ya kan? Batik. Karena ya menurut mereka pakaian yang terbaik adalah pakaian batik. Makanya kalau kita lihat di Turki, Pak, di Turki ya kan sering ada live di YouTube, apalagi ketika pengesahan masjid Uni Sofia ya kemarin oleh Presiden Erdogan, itu rata-rata Pak semua sholat pakai jas semua, ya kan? Mulai presidennya sampai mungkin menteri-menterinya hampir rata semuanya pakai jas. Ya dari mana? Ya dari situ bi ahsani siyabikum. Karena menurut mereka itulah pakaian yang terhormat gitu. Jadi bagaimana pemahaman para ulama bi ahsani siyabikum ya tergantung di daerahnya masing-masing. Nah, akan tetapi ya kalau kita ingin pakai jubahan, bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau orang pakai sarung, Bang. Kalau orang pakai sarung, yang mana di daerah itu sarung itu pakaiannya orang gelandangan, maka tidak dianjurkan orang sholat pakai sarung, karena dia menyamakan antara sholat dengan kegiatan orang yang gelandangan itu, Pak.
Jadi kembalikan ke makanya ada kaidah al hukmu yadurru ma'al illah wujuban wa adaman. Jadi hukum itu akan berjalan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan ilatnya gitu. Wallahu a'lam. Kemudian kalau satrul aurah lil mar'ah, menutup aurat bagi wanita, yaitu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, Pak. Jadi makanya wajah ini mana batasan wajah, yaitu apa yang terlihat sebagaimana bab wudu kemarin. Jadi kita harus menutup, sehingga banyak kerudung-kerudung ruyung itu yang masih terlihat leher, Pak. Nah, ini pun menyebabkan tidak sahnya seorang wanita yang sholat. Kemudian terlalu lebar, lengannya terlalu lebar, maka terlihat tangannya, padahal semuanya wajib tertutup. Jadi mega rumit untuk sesuai saja. Jadi aurat ketika sholat harus diperhatikan, jangan sampai leher kelihatan ataupun lengan tangan bagi wanita terlihat. Nah, akan tetapi kalau di luar sholat apa? Aurat wanita di luar sholat, ya. Aurat wanita di luar sholat, pendapat yang paling kuat yang disampaikan oleh Buya Yahya, salah satu ulama sekarang ini, Buya Yahya. Beliau mengatakan walaupun kita belum bisa mengamalkan, tapi kita harus menyampaikan. Walaupun santri saya, kata beliau, belum bisa mengamalkan, tapi kita harus menyampaikan. Pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i, aurat bagi wanita adalah jami'u badaniha. Jadi semuanya, Pak. Semua. Jadi bukan hanya kayak ninja, tapi semua. Jami'u badannya, matanya pun aurat, Pak. Tapi ya pendapat yang kedua, pendapat yang di bawahnya, ya yang muqabilul asoh atau pendapat yang marjuh, ya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi ya kita harus sampaikan pendapat yang kuat, auratnya wanita adalah semua tubuhnya. Kalau suara aurat atau bukan? Suara aurat atau bukan? Dalam mazhab Syafi'i suara tidak aurat, Pak. Jadi suara itu tidak aurat. Tapi kita berdosa mendengarnya kalau membangkitkan syahwat. Jadi dosanya itu bukan dari segi mendengarkan, tidak, tapi dari segi menaikkan syahwat itu yang berdosa. Jangankan suara wanita, jangankan melihat wanita yang bukan mahram, kita lihat tembok syahwat aja haram, Pak. Makanya di dalam kitab-kitab fikih, kalau kita melihat wanita langsung, kan tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram, kan? Tapi kalau kita melihat di bayang-bayang air, itu boleh, Pak. Jadi tidak haram melihat wanita yang bukan mahram melalui cermin ataupun bayangan di dalam air. Tapi dia haram kalau naik syahwatnya. Jadi segi haramnya itu ketika syahwat. Tapi kalau perilakunya sendiri, perbuatannya melihat wanita yang melalui cermin, itu tidak haram, Pak. Ini istilahnya fikih, ya. Kalau orang mau nakal-nakalan, ya, mau cari-cari kesempatan dalam kesempitan, nah itu caranya. Tapi ya kurang baik lah. Nah. Kemudian yang nomor 3, wasalisu al-wuqufu ala makanin tahirin fala tasihu salatu syakhsin yulaki ba'dha badanihi aw libasihi najasatan fi qiyami aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Nah, tadi tadi suci badan, sekarang tempatnya harus suci. Jadi dia harus bertempat di tempat yang suci. Baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika sujud. Jadi tempatnya harus suci. Kalau ada najisnya, itulah yang menyebabkan tidak sah. Maka sebaiknya ketika isya itu, Pak, ketika isya atau ketika subuh ataupun setiap selesai sholat, usahakan tempat imam, sajadah imam tuh digulung, Pak, dilipat
soal di Masjid Stober itu Masya Allah sering betul subuh-subuh kita mau sholat ada tai cicak ya. Kalau cuma satu ya nyaman, apalagi kalau udah kering kan enak kan. Tapi kalau masih basah banyak tuh repot, ganti sajadah itu Pak. Nah gitu, jadi suci tempatnya. Tapi kalau hanya najisnya hanya di sebelahnya atau di depannya, tidak pas kena di ketika kita sholat, tidak masalah. Kemudian apa? Ya. Jadi yang nggak boleh itu Pak, yang nggak boleh itu ada najis di atas pas kena di anggota kita loh. Jadi misalnya kita sholat ini Pak ya, sholat mana sih yang wajib suci ini untuk pengetahuan. Jadi ketika sholat yang wajib suci tempatnya yaitu di antara di tempat di mana anggota tubuh kita kena. Jadi misalnya di sini ada tai cicak ya, tidak menyebabkan kita batal sholatnya. Jadi misal satu sajadah ada tai cicak di ujungnya dan tidak kena kita sholat ya tidak masalah gitu. Jadi di mana tempat kita berpijak, kalau kita berdiri, duduk, ketika sujud, nah itu yang wajib bersih. Nah kalau samping-sampingnya tidak masalah. Jadi jangan difahami oh sajadah itu harus bersih semua gitu. Tidak. Yang penting di mana tempat kita sujud, ruku, berdiri itu yang wajib tidak ada najisnya. Kemudian yang keempat, warabiu al-ilmu bidukhulil waqti au dhanni dukhulihi bil ijtihadi. Falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihha sholatu wa in sadafal waqt. Nah, yang keempat, syarat sahnya sholat dia mengetahui waktu sholat telah tiba. Jadi mengetahui waktu sholat telah tiba. Maka bagaimana problemnya ketika kita di pesawat terbang? Bagaimana solusi kita sholat? Maka dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika sholat sunnah beliau biasa Pak di kendaraan ala roihah. Lafaz-lafaznya ala roihah di hewan kendaraannya. Jadi sholat sunnah di hewan kendaraan, selesai duduk sambil duduk. Entah itu menghadap kemana tidak dipikirkan ketika sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib fardu maka beliau turun. Jadi ketika kita di atas pesawat, cara mengetahui waktu sholat mudah sekali Pak. Ketika kan kalau kita di atas pesawat kan kita tidak tahu saya ini di laut mana kan gitu, di atas daerah mana. Mungkin kalau cuman Lombok Sumbawa kan 30 menit ya gampang kan. Kalau Jakarta India, Jakarta Mekah 7 jam ya, 7 jam ya. Nah 7 jam pangmi kita bawa nih. Nah di Malaysia kah atau mana kan kita tidak tahu, atau di lautan yang tidak ada koordinatnya kan. Nah maka cara untuk melihat waktu sholat sangat gampang kalau di atas justrunya ya. Kalau sholat zuhur asar kita jamak takhir, dikumpulkan, dan namanya waktu zuhur asar yang penting matahari sudah lengser kan, ini misalnya zuhur atau enggak, atau sudah masuk asar atau belum, kita tunggu aja di jamak takhir, tunggu waktu asar mau tenggelam, ini otomatis sudah waktu asar, sangat mudah. Waktu isya juga begitu, terbenam matahari ya ini masuk waktu maghrib, ya 1 jam 2 jam sudah masuk waktu isya. Nah, jadi tidak perlu ada jam berapa, di koordinat mana kan tidak perlu. Nah kalau waktu subuh kita lihat aja jendela dibuka, ini sudah ingin terang atau belum. Kalau sudah mau terang ya berarti sudah masuk waktu subuh, jangan sampai matahari terbit.
Ini dia mengetahui waktu sholat. Bahkan orang yang sholat, ya, orang yang sholat tidak mengetahui waktunya. Jadi misal dia mau sholat zuhur, oh sekarang waktu zuhur misalnya, tapi nggak tahu dia waktunya ini. Walaupun betul waktunya zuhur, tapi dia tidak tahu waktunya zuhur, maka sholatnya tetap tidak sah. Jadi walaupun betul waktunya betul, tapi karena dia tidak mengetahui, ya tetap dia tidak sah sholatnya. Karena al-mu'tabar fil ibadah, ya, al-mu'tabar fil ibadah yaitu zonil mukallaf, yaitu prasangka atau keyakinan seseorang dan apa yang ada. Jadi sesuai kenyataan, wa ma fi nafsil amri wa ma fi zonil mukallaf. Jadi kenyataan dan prasangka atau pengetahuan orang yang ibadah. Nah itu. Kemudian yang terakhir, wal khamisu istiqbalul qiblati ail ka'bati. Nah, yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, ini juga permasalahan, Pak. Permasalahan menghadap kiblat. Perlukah kiblat itu dirubah? Kan sekarang kan zamannya turun dari Kemenak itu kan? Turun dari Kemenak untuk mengukur arah kiblat. Kalau kita merenung, Pak, nggak usah 1 derajat, Pak. Seperberapa sedikit aja, kok kita bengkok, itu bukan ke Ka'bah lagi arahnya, Pak. Nggak tahu ke negara mana itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran, ya, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, seorang ulama mengatakan ayat ini jangan kita artikan sesuai teks tanpa kita melihat bagaimana asbabun nuzulnya. Kalau kita lihat tuh fainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kita kemana saja mendapatkan Allah, berarti sholat bisa barat, timur, selatan, utara kan gitu. Kalau kita lihat secara teks. Terus kalaupun misalnya tidak boleh ke utara selatan, ya, kita kan sekarang menghadap barat kan, ke arah Ka'bah. Kalau kita berpikir bumi itu bulat atau datar sih? Bumi kan bulat kan? Ya, perumpamaan saja, bumi ini bulat. Nah, kemudian misalnya ini Ka'bah ada di bagian sini, kemudian Indonesia di bagian sini, maka otomatis kita menghadap ke Ka'bah ke sini. Padahal kalau kita menghadap belakang sana, kan ketemu juga itu, Pak. Iya kan? Kenapa kok tidak menghadap ke belakang sana? Jawabannya, ya mungkin karena dekatan menghadap barat. Berarti ada satu daerah yang mana jarak antara dia dan Ka'bah, baik timur barat atau selatan utara, itu sama, Pak. Kalau misalnya bumi bulat, misal ini Ka'bah, berarti daerah yang di sini itu kan jaraknya ke Ka'bah, dia menghadap timur atau menghadap barat kan sama, Pak. Maka pernah nggak kita mendengarkan ada satu daerah yang kiblatain, jadi 2 kiblat, bisa menghadap depan ataupun menghadap belakang karena jaraknya sama. Nah, itu yang masih saya pikirkan. Saya tanya dengan orang-orang ahli falak, ya, ketika Indonesia kenapa kok nggak menghadap ke timur, ya karena dekatnya menghadap ke barat. Terus bagaimana daerah yang sama jaraknya? Nah, itu juga perlu dicari katanya. Apakah itu daerah daratan atau daerah lautan? Kalau lautan kan nggak ada tempat sholat kan gitu. Tapi ternyata kata Gus Baha, saya pernah dengar Gus Baha bilang, itu daerah yang sama jaraknya ternyata Texas, Pak. Texas itu daerahnya di bawah Ka'bah. Jadi mau ke timur, barat, utara, selatan itu sama jaraknya. Nah, tapi untuk kiblat ya tetap satu. Nggak bisa 4-4-nya katanya. Nggak bisa 4-4-nya. Tetap entah menghadap kemana daerah sana itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Jadi untuk masalah Ka'bah ini yang penting fa'inama tuwallu fasamma wajhullah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram.
lihat, syatrul Masjidil Haram, bukan syatrul Ainal Ka'bah. Jadi menghadaplah ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Ka'bah, Pak. Ka'bah berapa meter yang sudah pernah haji? Pida kali pida. Kan kecil kan, 16 ya. 16 kali 16 misalnya. Nah, 16 meter. Berarti jangankan orang Indonesia, orang yang dekat Ka'bah pun kok masjidnya lebih dari 16 meter, nggak boleh lurus, Pak. Harus melengkung, kan gitu. Coba saya pikir, seandainya kalau betul-betul harus ngikut Ka'bah, sholat tuh nggak ada yang lurus seperti ini, Pak. Kan gitu. Sebagaimana di Mekah sendiri kan sholatnya melingkar bulat tuh. Nah, kalau memang betul-betul Ainul Ka'bah, maka para ulama menyatakan kalau orang yang di Masjidil Haram maka wajib menghadap Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram, Masjidil Haram ya, maka menghadapnya ke Masjidil Haram. Jadi menghadap Masjidil Haramnya itu, Pak. Jadi makanya syatrul Masjidil Haram, bukan syatrul Ka'bahnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau untuk masalah Ka'bah tidak usah diperdebatkan, karena tidak ada yang bisa tahu persis menghadap betul. Karena tidak bisa itu, Pak. Secara akal-akalan pun tidak bisa. Karena masjid ini saja misalnya 16 meter lebih, kita pun harus melengkung. Karena kalau sudah lurus, yang tengah ini bisa jadi menghadap, yang ujung nggak menghadap itu, Pak. Karena sudah nggak lurus kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Saya bersih dulu. Saya makanya di dalam bab tayamum, kita kemarin nggak sempat bahas tayamum, nanti kita bahas insya Allah. Syaratnya orang boleh tayamum itu, Pak, kalau tidak menemui air sejauh haddul ghaus. Haddul ghaus. Apa itu haddul ghaus? Batasan seseorang minta tolong. Jadi ketika dia teriak tolong, nah itu nggak ada air, nah kanan kiri depan belakang, nah itulah baru dia boleh tayamum. Kalau nggak ada di rumah, tetangga ada, kan gitu. Nah, jadi tidak ada alasan orang yang apalagi malas-malas kan. Nah, jadi mengenakkan itu namanya. Cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.